Pemirsa, pada acara refleksi akhir tahun kinerja Polri 2015, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengungkapkan ada 408 warga negara Indonesia yang bergabung dengan kelompok ISIS selama tahun 2015 saja. Tidak hanya itu, Kapolri menambahkan saat ini terdata lebih dari 1.000 warga negara Indonesia terindikasi menjadi pendukung dan simpatisan ISIS. Bukan sekedar angka, dalam penggerebekan di Bekasi pertengahan pekan lalu, polisi membekuk terduga teroris asal Uighur Tiongkok. Terduga bernama Ali itu dipersiapkan sebagai pengantin atau pelaku bom bunuh diri. Dari penelusuran, Kapolri memastikan Ali merupakan anggota jaringan ISIS dan teroris Poso. Mengapa semakin banyak pendukung ISIS di Indonesia? Benarkah mereka sedang merencanakan aksi teror yang lebih besar? Untuk membahas dialog bertema Kikis Pengaruh ISIS, telah hadir di studio kami Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution dan juga pengamat terorisme Nasir Abbas. Selamat sore Pak Usman. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore juga Pak Nasir. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog ini dengan menghubungi nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kami memulai perbincangan, saya akan menyampaikan informasi tim Densus 88 pekan lalu menggerebek sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat. Di tempat ini polisi menangkap seorang pria asal Uighur Tiongkok yang merupakan anggota jaringan ISIS. Penangkapan terhadap Ali alias AM alias AH merupakan rangkaian operasi Densus 88 di berbagai tempat di Pulau Jawa. Dari rumah Ali, polisi mengamankan barang bukti bahan peledak dan bom yang belum dirakit. Polisi menduga Ali dipersiapkan sebagai pengantin atau pelaku bom bunuh diri. Ali merupakan bagian dari jaringan ISIS yang masuk ke Indonesia melalui Malaysia. Langsung kita mulai perbincangan, saya ke Pak Saud Usman terlebih dahulu. Pak, ada komentar dari atau ada pernyataan dari Kapolri yang menyatakan ada 1.085 warga negara Indonesia terindikasi mendukung ISIS dan ada 408 WNI yang bergabung dengan ISIS selama tahun 2015. Benar angka ini? Kalau kita berbicara angka, saya kira kita jangan fokus ke angka dulu. Kita lihat dulu latar belakangnya. Kita sudah mengetahui bersama bahwa ada 3 tokoh radikalisme terorisme, yaitu Abu Bakar Bashir, Oman Abdurrahman, dan juga Santoso, telah berbaiat dan menyatakan diri bergabung dengan ISIS. Dan juga menganjurkan kepada seluruh pengikutnya, pendukungnya, simpatisannya untuk bergabung dengan ISIS. Kalau kita lihat juga bahwa ini kan metamorfosa dari, kalau kita lihat ke belakang lagi, dari awalnya dari Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, berkembang menjadi NII, berkembang menjadi Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansor Tauhid, dan sekarang ISIS. Artinya ini berganti nama, tapi tujuan tetap satu. Sehingga bisa lebih, bisa pas. Kenapa? Karena memang apalagi saat ini kalau kita lihat dari rekrutmen radikalisme terorisme ini banyak menggunakan sosial media. Kalau awalnya dulu melalui kekeluargaan, kekerabatan, pengajian, pertemanan, silaturahmi penanggungan, nampak jelas, bisa dihitung. Tapi saat ini banyak anak-anak kita, banyak saudara-saudara kita yang belajar melalui sosial media. Bagaimana mereka memperoleh ilmu-ilmu, bagaimana pemahaman tentang jihad, takfiri, dan juga menyangkut hijrah yang disampaikan dari berbagai sumber. Sehingga mereka ini kita sulit untuk menghitung secara pasti berapa banyak. Kenapa? Karena semua diakses oleh orang yang melek dengan IT. Bisa usia anak-anak, bisa dewasa. Sehingga inilah saya katakan tadi, bisa lebih dan juga bisa sesuai dengan tadi. Kalau Anda mengatakan bahwa ini sebenarnya jaringan lama yang kemudian hanya berganti nama, apa yang bisa kemudian memudahkan mereka berganti kalau memang dianggap saja tujuannya sama, tapi apakah ideologinya memang sama, Pak? Mereka jelas ingin membentuk khilafah di Indonesia. Kita sejak merdeka
17 Agustus 45, pendiri bangsa dan seluruh bangsa kita ini sepakat bahwa Pancasila sebagai falsafah, sebagai dasar negara sudah tidak bisa tawar-menawar lagi. Akan tetapi sebagian warga negara kita, karena melihat bahwa kita ini adalah majority Muslim, ingin mendirikan khilafah berlakukan syariat Islam di Indonesia. Tapi kan tidak mungkin. Kenapa? Karena kita di Indonesia ini sudah diakui ada berapa? Ada awalnya 4 agama yang diberikan kebebasan dilindungi oleh negara untuk menjalankan syariat agama masing-masing. Saat ini sudah 6. Sehingga mereka ini dengan berbagai macam cara berupaya untuk tetap melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan untuk berkhilafah itu. Oke, baik. Saya ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau Anda sependapat tidak dengan apa yang tadi Pak Saud Usman jabarkan, emang begitu apa sih sebenarnya pesona dari ISIS sehingga kemudian sepertinya mudah sekali jaringan-jaringan yang sudah ada di Indonesia untuk kemudian berbayat ke ISIS dan anak-anak muda yang kemudian dikatakan melek internet yang memang kemudian menjadi media yang paling diakui paling kuat untuk ISIS kemudian berkembang, itu menjadi sangat mudah untuk terpengaruh. Kita jangan lupa tahun lalu ketika awal tahun 2014 atau pertengahan tahun 2014 itu seperti euforia. Orang-orang pada berbondong-bondong untuk mendukung ISIS, berbayat sama ISIS, ya kan? Di kota-kota besar. Mereka menggambarkan bendera ISIS itu di tembok-tembok, mengibarkan bendera ISIS. Itu kira-kira jumlahnya berapa? Ya kan? Itu kira-kira jumlahnya berapa begitu. Baik, setelah ada ketegasan dari pihak aparat dan pemerintah, lalu kemudian itu menjadi berkurang. Nah, sekarang baru ditemukan lagi, maksudnya didata lagi. Siapa sih yang sebenar-benarnya yang sangat mendukung? Jadi jumlah orang yang banyak begitu yang mungkin mendukung tanpa tidak tahu, ya tanpa sepengetahuan mereka atau tanpa ilmunya. Nah, sekarang kita aparat sudah mulai mendata orang-orang yang sangat mendukung dan sangat menginginkan sesuatu yang sama seperti di Syria sana. Begitu. Makanya ya kita lihat dari beberapa yang sudah ditangkap baru-baru ini oleh pihak kepolisian, ya mereka ingin berbuat yang sama. Ya, mendukung ISIS, ingin menjalankan seruan yang diserukan oleh Abu Bakar Baghdadi. Nah, dalam rangka untuk meningkatkan semangat, meningkatkan rasa ghirah, ya dalam arti kata berjuang begitu, media sosial yang sangat cocok begitulah, ya. Tidak ada yang bisa membatasi sekarang ini. Siapa saja bisa bikin grup, siapa saja bisa bergabung dan lain-lain. Dan itulah sekarang ini yang lebih efektif daripada tunggu mereka datang berkumpul, mencari tempatnya khusus, berkumpul 20 orang sudah cukup ramai, begitu kan, sudah cukup banyak. Tetapi lihat grup itu isinya berapa, grup chat itu, ya kan? Disitulah mereka bisa berdiskusi dan lain-lain dari berbagai wilayah. Kalau Anda mengatakan euforia pada tahun 2014 ketika memang mungkin semangat yang diusung oleh ISIS kan berbeda ketika kita sadar sekarang apa yang dilakukan ISIS saat ini. Itu karena ada dasar yang sama dasarnya. Dasarnya apa? Baik, kita lihat kalau kita perhatikan sebelum ada ISIS sudah terjadi aksi terorisme di Indonesia. Begitu. Aksi bom gereja sebelum bom besar bom Bali begitu. Siapa para pelakunya? Ya saya kenal karena itu di antaranya teman-teman saya dan punya latar belakang yang sama begitu. Mereka datangnya dari kelompok NII, lalu kemudian berpecah-pecah begitu, ya dari Kartosuryo yang menegakkan negara 13 tahun, ya kan dari tahun 49 sampai 62 yang mereka bertahan, dan itu juga bertahan karena pemerintah yang proses negosiasi untuk membuat mereka itu menyerahkan diri dan turun dari gunung begitulah. Tapi 13 tahun itu mereka anggap suatu prestasi, bisa mempertahankan 13 tahun sebuah wilayah menjadi sebuah negara Islam. Lalu kemudian setelah ditangkap para pimpinannya dan para pengikut-pengikut ini ingin mengembalikan lagi. Nah, ingin mengembalikan lagi, terjadilah berbagai kelompok. Maka ada NII KW9 lah, ada NII Banten, ada NII Garut, macam-macam NII-nya. Ada JI, ada Kompak dan lain-lain. Tapi dasarnya mereka punya faham yang sama, yaitu untuk menegakkan negara Islam ataupun khilafah. Nah, makanya ketika waktu muncul ISIS, mereka ini sudah punya basic, ya, sudah punya pemahaman. Maka jadilah euforia, begitu, senang. Oke, baik, Pak Saud Usman, kalau dari hasil pengamatan Anda, mengapa kemudian Indonesia ini menjadi target? Nah, jadi kenapa Indonesia menjadi target? Sebenarnya kita jadi korban. Ya. Kalau kita lihat dari akar masalah radikalisme terorisme selama ini, pertama dendam,
rasa ketidakpuasan, rasa ketidakadilan, kemudian juga masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan. Dendam ini dendam terhadap? Ya, terhadap siapapun yang oleh mereka menzolimi, menzolimi mereka pun golongannya. Contoh misalnya, pada tahun 99-2000 kita kenal dengan bom gereja malam Natal tahun baru. Ya. Nah, setelah kita investigasi di proses para pelakunya, kemudian mereka menjelaskan bahwa motivasinya karena mereka dendam terhadap banyaknya warga muslim yang terbunuh konflik Ambon Poso. Nah, demikian juga kalau kita lihat adanya pengeboman di rumah duta besar Filipina di Kuningan, di Jakarta, di Menteng. Mereka dendam terhadap pemerintahan Filipina yang kala itu di tahun 2000 itu menangkap kelompok-kelompok dari MILF, Abu Sayyaf Group, dan juga bahkan menghancurkan, membubarkan Akademi Militer Kemudaibiyah yang dulu dibentuk dan dibangun oleh Nasir Abbas. Waktu itu sebagai kepala sekolah pertama. Mereka dendam, dibom lah. Mereka tidak bisa membalas dendam kepada pemerintahan Filipina waktu itu di sana. Akhirnya mereka bomlah rumah duta besar Filipina yang ada di Menteng. Kemudian tahun 2002 dikenal yang bom Bali pertama. Setelah kita tangkap para pelakunya semuanya, mereka mengakui bahwa mereka dendam terhadap Amerika yang melakukan penangkapan terhadap kelompok Al-Qaeda, yang melakukan pengeboman terhadap WTC New York 911. Nah, demikian juga tahun 2003, mereka melakukan pengeboman di Hotel Ritz-Carlton, Hotel Marriott di Kuningan. Setelah tangkap pelakunya dari kelompok Jamaah Islamiyah juga, mereka dendam terhadap Amerika dan koalisinya. Saat itu Amerika memberikan kebijakan statement perang melawan teroris di seluruh dunia. Dampak dari pengeboman WTC. Demikian juga tahun 2004. Mereka melakukan pengeboman di Kedutaan Besar Australia di Kuningan. Nah, setelah kita tangkap pelakunya dan mereka mengatakan bahwa mereka dendam terhadap Australia yang membantu Indonesia dalam hal ini Polri membangun Jakarta Center Law Enforcement Corporation yang di Akpol Semarang. Tempat pelatihan daripada petugas anti teror kita. Sehingga kita mampu menjawab tantangan tentang adanya serangan terorisme di Indonesia. Demikian selanjutnya tahun 2005. Mereka melakukan pengeboman lagi di Bali kedua. Dan setelah ditangkap pelakunya, mereka mengatakan bahwa dendam terhadap Amerika dan koalisinya. Pada tahun 2004 melakukan pengeboman atau pembombardiran kepada penangkapan Saddam Hussein di Baghdad. Dan sebetulnya disitulah awal mula asal muasal daripada terbentuknya ISIS. Adanya kelompok-kelompok pendukung pada Saddam Hussein yang bergabung kembali, kemudian membentuk Jamaah Surah Mujahidin. Kemudian juga mereka memanfaatkan Arab Spring, khususnya di Suriah sana. Demikian juga tahun 2009. Dibom lagi Hotel Marriott Ritz-Carlton di Jakarta. Kenapa dibom? Karena mereka menganggap mereka dendam terhadap Amerika yang ambivalen mendukung Israel menginvasi Palestina. Ini kan dendam semua. Dan banyak lagi bom-bom lain, bom buku, bom pipa, macam-macam. Ada semua motivasinya, ada semua backgroundnya, ada latar belakangnya. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya adalah dendam. Di samping itu sudah ada konflik, karena memang ada kesenjangan sosial. Dan juga ada kemiskinan. Ini kita harus selesaikan semua akar masalah ini. Bila mana ini kita menyelesaikan, menuntaskan semua radikalisme terorisme di Indonesia ini. Baik. Kita nanti akan bahas mengenai pergeseran target. Kalau tadi kita menyaksikan bahwa memang rata-rata targetnya sebelumnya adalah negara barat, Amerika, Australia, dan sekutunya. Tetapi kalau saat ini kita menyaksikan, apalagi yang terakhir tertangkap dan kita mendapatkan bukti-buktinya, targetnya adalah pejabat-pejabat, justru pejabat-pejabat dalam negeri, pejabat-pejabat pemerintahan. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.